Surabaya, sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, memiliki daya tarik tersendiri yang menarik banyak orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik kemajuan infrastruktur dan ekonominya, terdapat realitas pahit yang dihadapi oleh kaum marginal yang tinggal di kota ini. Berdasarkan data dari BPS, biaya hidup per rumah tangga di Surabaya mencapai 13,36 juta per bulan pada tahun 2022. Kaum marginal di Surabaya yang seringkali bekerja sebagai pemulung, pengemis, atau pekerja serabutan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena biaya hidup yang tinggi. Inflasi yang terjadi di Surabaya seperti yang dilaporkan pada Agustus 2023 sebesar 0,14%, menunjukkan peningkatan harga barang dan jasa yang tentunya memperberat beban ekonomi mereka. Lalu, bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari? Dan bagaimana mereka bisa bertahan di Surabaya dengan biaya hidup yang cukup tinggi? Di sini kalau boleh tahu nama Bapak siapa nggih? Isrianto. Bu Juminem. Oh, Bu Sinem. Terus kalau boleh tahu Bapak sekarang usianya berapa? 62. Ya. 60. Oh, 60. Iya. Sudah berapa lama, Bu? 35 tahun. 35 tahun. Iya. 27 tahun. 27 tahun. Tahun. Itu yang saya baca, maksudnya apa? Istri juga tidak ada. Sudah meninggal kan. Daripada pikiran pening-pening, lebih saya keluar dari kerjaan. Saya punya becak, lebih baik saya jalannya sendiri. Daripada dipegang orang. Itu start mulai jam berapa, Bu? Jam 7 sampai jam 12 pulang, nanti kembali lagi jam 3 sampai jam 8. Rutin, tiap hari ya, di Tiap hari, pukul setengah 5 pagi, lepas sholat subuh, sudah keluar sampai pukul 4 sore. Sampai 4 sore, Pak. 4 sore. Kalau nggak salah ya 120 hasilnya ya. Hasilnya ya gitu. Ya. Oh, dalam berjualan deh. Berapa penghasilan terbanyak dalam sehari? Ya 120 gitu. Oh iya, 110. Iya. Kalau yang paling sedikit, Paling sedikit nanti kalau dagangan sepi tak kasihkan orang dapat 60. Ya kue ini nasi tak kasihkan orang gitu dapat 60 gitu. 125 itu paling banyak apa paling sedikit? Paling banyak. Paling dikit biasanya dapat berapa? 90 itu satu hari. Nah, kalau boleh tahu penghasilan Bapak sehari dalam tukang becak ini berapa nggih? Pak, tidak tentu juga sekarang mas. Kalau dulu Ya. bisa dulu itu umpamanya sehari dapat 200, 300 dulu loh ya. Nah sekarang ini karena ada Gojek, ada Grab, nah ini berkaitan berkurang ya. Cuma kita apa? Untungnya ada langgan, Oh, ada lagi. ada dari toko itu. Berarti untuk seharinya itu nilai perkiraan berapa sampai berapa gitu? Kalau perkiraan itu kalau di dulu ngangkat. Nah, kalau dalam sehari itu pernah nggak Pak? Nggak dapat pelanggan sama sekali gitu Pak? Pernah, ya itu kalau tidak ada pelanggan ya tadi sampai 7 hari pernah gitu. Kalau tidak ada pelanggan nggak mau ya kalau dapat 20.000 ya 20.000 itu dulu saya buat makan dulu. Nanti belakangnya dapat atau enggak nggak tahu kita, namanya rezeki kan. dengan hasil segitu apakah cukup, Bu, buat kehidupan sehari-hari? Ya masih kurang saja. Iya. Ya masih kurang. Seandainya nih, Pak, kalau dari Bapak sendiri seharian itu nggak dapat penghasilan dari becak ini. Nah, untuk memenuhi kebutuhan Bapak sendiri gimana? Ya kayak makan gitu Pak? Ya utang dulu ke warung, ya warung itu. Itu Berarti, utang dulu. nah setelah dapat pelanggan itu baru tuh. Iya baru kita kasih. Besok atau apa kita kasih.
Kalau misal nggak cukup gitu biasanya ibunya gimana? Dicukup-cukupkan. Apa sih harapan Ibu pada pemerintah untuk kedepannya? Harapannya pemerintah kemarin dikasih sembako. Oh, bantuan-bantuan gitu. Iya, iya dikasih sembako, beras, minyak, gula, gitu. Iya kemarin. Sekarang dihapus. Sekarang sudah dihapus. Apakah sih yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah pemerintah dapat membangun pelatihan kewirausahaan dan meningkatkan literasi kepada kaum marginal agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi palsu. Pelatihan pembangunan kewirausahaan dapat membekali kaum marginal dengan keterampilan, pengetahuan untuk dapat memulai dan melaksanakan usaha baru. Hal ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjadi mandiri secara ekonomi. Pembangunan pelatihan kewirausahaan dan peningkatan literasi bagi kaum marginal merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial mereka, meningkatkan kemampuan mereka dalam mencermati informasi, melawan informasi-informasi palsu, dan juga memperkuat demokrasi dan keadilan sosial, serta dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, yang kedua yakni dengan meningkatkan kesejahteraan lingkungan bagi para kaum marginal. Dengan meningkatkan kesejahteraan lingkungan bagi para kaum marginal ini untuk tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak dan layak huni, ini menjadi salah satu langkah yang penting bagi pemerintah untuk memajukan program kesejahteraan lingkungan. Pemerintah juga dapat bekerja sama atau berkontribusi dengan organisasi nirlaba, kemudian sektor swasta, dan masyarakat juga dapat ikut andil untuk mengembangkan program kesejahteraan lingkungan bagi para kaum marginal ini. Nah, dengan upaya yang terencana dan berkelanjutan ini, pemerintah ini juga bisa untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, kemudian memajukan ekonomi lokal mereka, kemudian menjaga lingkungan hidup bagi para kaum marginal agar tetap bersih, kemudian layak huni dan sejahtera. Pemerintah dapat menjalankan sebuah program seperti program BLT atau sembako agar diberikan kepada para warga yang memiliki status kaum marginal. Dengan memberikan program-program tersebut, maka kualitas dan kesejahteraan dari kaum marginal dapat ditingkatkan secara keseluruhan dan secara bertahap. Untuk itu, maka program BLT atau sembako yang dijalankan harus dievaluasi dan dipantau agar berjalan secara efektif dan efisien dan sesuai sasaran dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya sebelumnya. Ketiga responden menunjukkan bahwa kaum marginal rentan terhadap ketidakpastian ekonomi dan kesehatan. Bapak Isrianto, seorang tukang becak yang telah mengabdikan dirinya pada profesi tersebut selama berpuluh-puluh tahun, mengalami penurunan pendapatan akibat persaingan dari layanan transportasi online. Tanpa penghasilan yang tetap tersebut, ia sering bergantung pada langganan pelanggan dan mengalami kesulitan ekonomi bahkan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk makan. Ibu Suminem, seorang pedagang keliling, sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari walaupun ia telah berdagang dengan tekun selama berpuluh-puluh tahun. Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pedagang kecil seperti dirinya. Ibu Intama, seorang pengemis, mengandalkan penghasilannya dari mengemis sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun ia merasa cukup dengan penghasilan yang ia dapatkan sehari-hari, ia menyadari resiko kesehatan yang bisa kapan saja menimpanya karena usia yang sudah tidak muda lagi. Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia yang masih menyimpan realita yang pahit dengan banyaknya masyarakat yang tergolong dalam kaum marginal. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, terbukti bahwa kaum marginal yang ada di Surabaya masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang masih mengandalkan pemberian dari para pembeli dan juga pelanggan mereka. Mereka semua tetap bertahan hidup di kondisi ketidakpastian ekonomi. Penghasilan yang tidak menentu dan pas-pasan berusaha dikelola dengan baik untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak jarang dari mereka yang tetap memaksakan untuk bekerja walaupun di kondisi yang kurang sehat. Hal tersebut dilakukan
untuk memastikan mereka dapat bertahan hidup. Berkaca pada permasalahan kaum marginal yang ada di Surabaya, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni melakukan pelatihan kewirausahaan, memberikan bantuan sosial dengan merata, dan memastikan bahwa kaum marginal di Surabaya memiliki tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, perlindungan dan bantuan sosial harus tersalurkan dengan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat yang baik bagi mereka yang tergolong kaum marginal. Semua orang berhak atas kehidupan yang layak dan bermartabat. Marilah kita memperjuangkan hak-hak kaum marginal untuk kehidupan mereka yang lebih baik.